Arabia. Ya, apabila kita tahu kiswah itu hanya di Ka'bah dan di Nabawi itu ada makam Rasulullah. Yang ada di hadapan kita ini adalah kiswah makam Rasulullah yang selama ini kita tidak pernah lihat apa yang ada di dalam makam Rasulullah. Tapi dalam kesempatan ini kita bisa lihat bahwa di dalam ruangan makam Rasulullah itu ada kiswah. Kalau kita lihat yang merah ini adalah kiswah yang menutupi bagian kepala makam. Ya. Yang hijau ini adalah kiswah yang menutupi bagian dari dada sampai ke ujung kaki. Ya. Merupakan satu kebahagiaan, berkah luar biasa kita bisa mendatangkan kiswah makam Rasulullah yang selama ini kita belum pernah lihat isi daripada makam Rasulullah SAW. Yang di tengah ini adalah baju perang, ya, baju perang dari prajurit Sultan Muhammad Al-Fateh. Ya, Sultan Muhammad Al-Fateh adalah raja dari Khalifahan Utsmani, ya, Khalifahan Utsmaniyah, khalifah terakhir dari dari Khalifahan Islam terakhir, ya, yang mana Khalifahan Islam Utsmani ini sampai ke Indonesia juga. Ya. Allah, kalau dilihat helmnya, apabila kita lihat nanti di baliknya itu adalah ada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dari zaman dulu, zaman kejayaan Islam, ya, para prajurit bertempur itu selalu dengan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah Allah selalu akan melindungi semua pasukan dalam menyebarkan agama Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah artefak darah bekam Rasulullah. Ya. Dengan kekuasaan Allah, kasih Allah, manusia paling mulia, manusia paling sempurna di muka bumi, satu-satunya manusia sempurna, manusia mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah darah bekam. Darah bekam manusia biasa itu akan mengental, ya, dan apabila dibuang itu akan menjadi tanah. Ya. Beda dengan darah Rasulullah. Darah Rasulullah apabila dilihat itu menjadi kristal seperti ini. Ya, dan keberkahannya luar biasa. Banyak sekali kisah para sahabat, ya, sahabat yang mengambil anak panah di kaki Rasulullah dan kemudian menghirup darahnya. Rasulullah perintahkan untuk buang, tapi orang sahabat tidak. Rasulullah, aku ingin menyatukan darah Rasulullah dengan darah. Itu adalah salah satu kisah. Terus kemudian ada juga yang diperintahkan pada saat setelah Rasulullah bekam, diambil darahnya, diperintahkan untuk dibuang, tapi ternyata pada saat ditanya sahabat, wahai sahabat, darahku kau buang kemana? Darahmu sudah kubuang ke tempat yang paling aman dan tidak ada satu orang pun yang akan tahu. Darahmu aku minum ya Rasulullah. Jadi semua bagian badan dari Rasulullah itu tidak ada yang haram, semuanya halal. Ya, dan itu memberikan syafaat kepada manusia, kepada sahabat. Ya. Ini berikutnya adalah rambut dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila kita lihat, ya, di seluruh dunia ini ada 112 koleksi. Ya, ada 112 koleksi rambut Rasulullah. Ya, jadi banyak yang di Topkapi ada beberapa yang menjadi koleksi pribadi, dan ini kita punya satu yang menjadi koleksi kita. Ya, rambut Rasulullah ini selalu terus memanjang. Ya, apabila kita lihat yang di Topkapi itu panjang. Ya. Nah, ini kita karena kita di sini semua berniat untuk syiar, rambut panjang itu kita bagi-bagi. Walaupun dipotong, ya, ini rambut tumbuh terus. Ya, rambut ini tumbuh terus. Ya, nanti mungkin akan saya tunjukkan rambut yang pendeknya ada. Ya. Dan sama dengan darah.
rambut juga banyak kisahnya. Salah satu istri Rasulullah, Ummu Salamah, itu memegang rambut Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Ya. Apabila ada tetangga-tetangga dari Sayyidatina Ummu Salamah yang sakit, ya, itu rambut tersebut dicelupkan di air untuk dijadikan obat untuk tetangga yang sakit tersebut. Kisahnya banyak. Panglima perang Khalid bin Walid pada saat pertempuran, tutup kepalanya jatuh, ya. Beliau sambil bertempur, sambil menahan serangan dari musuh, ya, dicari itu penutup kepalanya kemana-mana, terus sampai prajuritnya akhirnya berkata, "Wahai Panglima, apakah engkau sudah menemukan penutup kepala engkau?" "Belum, tolong dicari." Lalu sang prajurit mengatakan, "Pakai saja tutup kepala saya." Lalu Panglima mengatakan, bukan masalah penutup kepalanya, tapi apa yang ada di dalam penutup kepala tersebut. Ternyata di dalam penutup kepala dari Panglima tersebut terdapat rambut Rasulullah. Ya, jadi keberkahan, syafaat, ya, dari bagian tubuh Rasulullah itu memang sudah menjadi bukan rahasia lagi. Ya, alhamdulillah kita di sini mendapat kesempatan untuk melihat rambut dari Rasulullah. Ada jenggot Rasulullah juga. Banyak ada kristal keringatnya Rasulullah. Bahkan zaman dulu, zaman Rasulullah masih ada, ludah Rasulullah itu menjadi rebutan dari para sahabat supaya apa? Supaya tidak jatuh ke tanah. Ya, supaya tidak jatuh ke tanah. Karena apa? Karena kalau sudah jatuh ke tanah, itu semua yang berasal dari tubuh Rasulullah itu kan hilang di telan bumi. Istri Rasulullah Sayyidatina Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha, itu bercerita pernah suatu saat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga membuang kotoran?" Ya. Rasulullah, "Ya, saya manusia biasa, saya membuang kotoran. Tapi kenapa di tempat engkau membuang kotoran tersebut tidak pernah tersisa kotoran yang Anda keluarkan?" Gitu. Jadi di sini semua kotoran Rasulullah itu langsung dimakan oleh bumi, langsung ditelan oleh bumi, tidak ada yang tersisa. Ya, semua bagian tubuh Rasulullah itu semuanya halal, tidak ada yang najis. Ya, insyaallah. Berikutnya ini artefak, ya, seperti kita tahu semua, sunnah dari Rasulullah, ya, mengatakan bahwa pria di atas umur 40 tahun dianjurkan untuk memakai tongkat, ya. Nah, tongkat Rasulullah ada banyak, di Tokapi ada, di sini ada, ya. Ada 13 kalau nggak salah, ya. 13 koleksi, 16 koleksi di seluruh dunia, ya. Ini yang kita punya. Nama dari tongkat ini adalah As-Sajjah, ya. Ya, As-Sajjah ini terbuat dari kayu ayuziah, ya, yang luar biasa. Tongkat ini, kayu ini berasal dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apabila kita menghitung mundur tahun Hijriah 1442 ditambah masa hidupnya Rasulullah 63 tahun, lalu mundur lagi ke zamannya Nabi Isa alaihissalam, lalu mundur lagi ke zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu 2000 tahun lebih. Jadi kayu ini berasal dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berusia lebih dari 2000 tahun. Ya, luar biasa. Insyaallah. Berikutnya pedang seorang panglima yang luar biasa, ya. Pedang panglima yang luar biasa, yang mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Ya, ini pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid, ya, panglima perang yang luar biasa yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, yang sangat ditakuti oleh musuh Islam. Ya. Pedang ini dibuat di Persia, ya, di Persia dan di India, ya, di Persia dan di India bagian-bagiannya. Ya, berat dari pedang ini adalah 3,7 kg. Ya, 3,7 kg. Jadi cukup berat. Ya, kalau untuk zaman sekarang tidak mampu dipegang satu tangan. Ya. Oke. Selanjutnya. Iya.
Rasulullah itu ada 3 warnanya, satu putih, satu hitam, dan ini selain hijau. Hijau merupakan salah satu warna favorit dari Rasulullah. Rasulullah selalu memakai imamah, tetapi sebelum memakai imamah Rasulullah selalu memakai topi. Ya, itu yang membedakan imamah yang dipakai oleh Rasulullah dan yang dipakai oleh bangsa Quraisy lainnya. Ya, kalau bangsa Quraisy lainnya tidak memakai topi, langsung dari imamahnya langsung diikat di kepala. Ya. Ini wanginya luar biasa ya. Itu tanya sama Kiai aja. Selanjutnya ini adalah alas kaki dari Rasulullah. Ya, alas kaki dari Rasulullah ini terbuat dari kulit onta. Ya, Rasulullah mempunyai beberapa alas kaki. Ya, ada yang terbuat dari kulit onta, ada yang terbuat dari kulit domba, dan ada yang terbuat dari pelepah daun kurma. Ya, ada yang terbuat dari pelepah daun kurma. Nah, kebetulan ini yang ada di kami ini alas kaki yang terbuat dari kulit onta dan merupakan hadiah dari Raja Surya. Ya, hadiah dari Raja Surya. Insyaallah, alhamdulillah ya. Masih banyak koleksi yang kami miliki ya untuk artefak-artefak Rasulullah ini. Ya, cuman kami belum mempunyai kesempatan untuk menggelar ini secara keseluruhan. Kami minta doanya dari semua agar kami dapat melakukan satu event yang bisa menggelar ini semuanya dan bisa dilihat oleh masyarakat Islam, umat Muslim yang lebih luas lagi. Insya Allah kami bisa berdakwah syiar keliling Indonesia, itu rencana kami. Ya, dan kami yakin bahwa dengan adanya pameran ini di Kabupaten Karawang khusus umumnya di pondok pesantren ini khususnya, insya Allah COVID akan pergi karena syafaat dari Rasulullah. Amin.